Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu Miftahul Hasanah dari Universitas PGRI Semarang dengan penuh semangat. Selamat belajar anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk presensi hari ini Ibu telah mengirimkan Google formulir di grup WhatsApp. Silakan untuk mengisi Google formulir tersebut ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran yang kedua. Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana cara kita untuk mencintai lingkungan? Dan dapatkah kita menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Dapat? Pasti kalian dapat menyebutkan contoh-contoh dari mencintai lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan penanaman pohon atau bunga, kemudian tidak membuang sampah di selokan atau di sungai. Kemudian apalagi, ayo. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas secara lengkap, jelas, dan detail dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: 1. Dengan diberikan masalah, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan benar. 2. Dengan membaca teks, siswa mampu memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya dengan benar. 3. Dengan bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran jumlah dan selisih bilangan desimal dengan benar. 4. Dengan mengamati video, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran jumlah dan selisih bilangan desimal dengan benar. 5. Dengan mengamati video, siswa mampu menjelaskan teknik membuat montase dengan benar. 6. Dengan mengamati video, siswa mampu membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah ikut ibunya pergi ke pasar? Nah, bagaimana perasaan kalian saat kalian pergi ke pasar? Apakah kalian senang atau kalian sedih? Lalu, coba kalian lihat bagaimana kondisi lingkungan di pasar dan adakah hal-hal yang baik saat di pasar dan adakah hal-hal yang kurang baik atau tidak baik saat kalian pergi ke pasar. Ini Ibu akan berbagi sedikit pengalaman saat Ibu pergi ke pasar. Jadi Ibu pergi ke pasar pada hari Minggu untuk membeli kebutuhan hidup. Jadi Ibu membeli sayur-sayuran, kemudian membeli buah-buahan, membeli tempe, ayam potong, ada tahu dan lain-lain sebagainya.
Dan pada hari itu adalah pada hari libur. Pasar itu sangat ramai, banyak pedagang, banyak pembeli dan sebagainya. Nah, kondisi lingkungan di pasar itu terlihat kotor karena banyak sampah yang berserakan, dan jalan-jalan yang ada di pasar itu kebanyakan becek karena semalam itu hujan. Jadi menimbulkan bau yang tidak sedap anak-anak, dan ditambah sampah yang berserakan tersebut. Jadi kondisi lingkungan di pasar itu bisa dibilang kotor. Nah, jika kalian pernah pergi ke pasar bersama ibu atau bersama saudara kalian, coba ingat-ingat bagaimana kebersihan yang ada di pasar saat kalian kunjungi. Apakah bersih pasarnya, tidak ada sampah yang berserakan, kemudian jalannya tidak becek, tidak menimbulkan bau menyengat dan lain-lain sebagainya. Coba kalian ingat-ingat terlebih dahulu ya. Anak-anak, mari kita membaca teks bacaan Yuk Pergi ke Pasar yang ada di buku tematik kalian masing-masing. Ayo kita membaca bersama-sama, dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku siswa tersebut. Di bawah bacaan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan pasar menjadi bau. Kemudian, jika pasar menjadi bau, artinya sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih. Nah, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Jadi, kita jangan membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan lingkungan menjadi kotor, menyebabkan bau, dan bahkan bisa menyebabkan banjir. Ingat-ingat ya, jangan membuang sampah di sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya atau di tempat sampah. Apa yang bisa kita lakukan agar pasar terlihat bersih dan nyaman? Nah, seperti tadi ya, yang bisa kita lakukan agar pasar terlihat bersih yaitu dengan cara membuang sampah di tempat sampah. Jadi, menjaga lingkungan agar tetap terlihat bersih, nyaman adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak, jadi kita harus mempunyai sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Hal sederhana seperti membuang sampah ke tempat sampah atau membuang sampah tidak sembarangan itu adalah bentuk sederhana kita mencintai lingkungan. Dan apabila kita berada di jalan atau di tempat umum, kita menemui sebuah sampah, mari kita ambil dan kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Demi apa? Demi kebersihan lingkungan bersama. Ketika lingkungan bersih, semua orang akan nyaman dan tentunya kita akan sehat dan bersih. Anak-anak, siapa di sini yang mengetahui apa itu montase? Nah, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat kita membuat montase? Untuk lebih lengkap dan jelasnya, Ibu akan memperlihatkan kalian video tentang montase sebagai berikut. Montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari berbagai sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni.
Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk montase adalah majalah dan koran atau yang lainnya. Kelebihan karya montase yaitu dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Berikut adalah montase tema kehidupan dunia ini. Teknik membuat montase hampir sama dengan teknik membuat mozaik dan kolase. Montase dibuat dengan teknik menempelkan potongan gambar menggunakan perekat. Perekat yang bisa kita gunakan misalnya lem kayu, lem kertas, dan lem plastik. Kita bisa membuat montase dengan berbagai tema sesuai dengan keinginan kita. Membuat karya montase. Kita sudah mengenal montase. Sekarang kita akan membuat montase bertema cinta lingkungan. Mari kita siapkan alat dan bahannya. Kemudian kita ikuti cara pembuatannya sebagai berikut. Alat dan bahan. Yang pertama, kertas gambar, majalah, koran, lem, dan gunting. Untuk cara membuat, yang pertama, kita cari gambar-gambar bertema lingkungan alam dari majalah dan koran. Misalnya, gambar awan, gunung, burung, dan tumbuhan. 2. Kita gunting gambar-gambar pada majalah dan koran yang cocok dengan tema. 3. Kita susun potongan gambar pada kertas gambar sesuai keinginan kita. Kemudian, perhatikan susunan gambar agar montase yang dihasilkan dapat serasi. 4. Kita tempelkan gambar pada kertas gambar menggunakan lem. Dan yang kelima, montase sudah jadi dan siap dipajang. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat montase yaitu perpaduan warna, kemudian kerapian, dan perpaduan gambar atau foto. Jadi jika semua terlihat rapi dan perpaduan warna dan gambar itu bagus, nanti hasilnya akan bagus. Untuk tugasnya, kalian silakan membuat hasil karya montase dengan tema mencintai lingkungan. Anak-anak, coba kalian lihat cerita Dayu, Lani, dan Siti yang akan membingkai montasenya. Jadi Dayu, Lani, Siti sudah selesai membuat montase. Mereka ingin membingkai montase buatannya. Setelah diukur, untuk satu montase tersebut membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai. Nah, coba hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan taksiran bingkai kayu? Jika sudah, strategi apa yang kalian gunakan untuk menemukan jawabannya? Nah, coba kalian eksplorasi konsep perkalian dan konsep pembagian desimal supaya jawaban kalian benar. Ini Bu Ana akan membahas materi taksiran, operasi hitung perkalian, dan pembagian pecahan desimal anak-anak. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 4 ini. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Baik anak-anak, Ibu mulai dari contoh soal yang pertama di sini. 4 dikali 2,2. Ini adalah tanda seperti sama dengan seperti ini. Ini tandanya taksiran terbaik atau pembulatan anak-anak. Ini jadi nanti yang bentuknya pecahan desimal harus kita bulatkan. 4 dikali 2,2. Ini 4 utuh, kita tulis dulu di sini. 4 dikali, ini 2,2. Ada nilai tempat persepuluhan di sini 2, kita bulatkan ke satuan terdekat anak-anak. 2, ini lebih dekat ke 0, apa lebih dekat ke 10, lebih dekat ke 0. Berarti ini menjadi 0, 2,0. Ini 2,0 itu sama dengan 2 anak-anak. Sama dengan 4 dikali 2, 8.
Lanjut ke contoh soal kedua, 7,9 dikali 5. Ini ada desimal anak-anak di sini. Persepuluhannya 9. 9 lebih dekat ke 10 apa ke 0? Ke 10 anak-anak. Jadi 10 seperti ini menjadi 7 ditambah 1, 8. 8,08. Selanjutnya dikali 5. 8 dikali 5 sama dengan 40. Lanjut, 10,8 kali 6,1. Ini persepuluhannya kita buatkan dulu. 8 lebih dekat ke 0 apa ke 10? Ke 10 anak-anak. Ini. Jadi 10 ditambah 1, 11. 11,0, 11. Selanjutnya dikali, di sini 6,1. Persepuluhannya 1. Ini lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 10? Lebih dekat ke 0. Berarti 0. 6,06. Sama dengan 11 dikali 6, 66. Lanjut ke contoh soal keempat anak-anak. 15,21 yang kita lihat di sini persepuluhannya saja anak-anak. Untuk perseratusannya tidak perlu kita lihat, langsung kita jadikan 0 seperti ini. Mengapa begitu? Karena yang disebut menaksir itu kita dengan mudah, harus menghitungnya dengan mudah, bukan kita sulit, karena menaksir itu sama dengan pembulatan. Sekarang persepuluhannya 2. 2 itu dekat ke 0 apa dekat ke 10? Lebih dekat ke 0 anak-anak di sini. Berarti 15,00 itu 15. Selanjutnya dikali 9,89. Di sini persepuluhannya 8. Lebih dekat ke 0 apa dekat ke 10? Lebih dekat ke 10 anak-anak. Seperti ini. Jadi seperti ini. 9-nya di sini perseratusan 0. 9 ditambah 1, 10. Tinggal seperti ini. 15 dikali 10. 15 kita tulis dulu boleh. Ditambah 01. 150. Lanjut. 19,79 dikali 5,34. Yang kita lihat persepuluhannya di sini 7 dekat ke 0 apa dekat ke 10? Dekat ke 0. Dekat ke 10 anak-anak. Jadi seperti ini. 9 di sini perseratusan jadi 0. 19 ditambah 1, 20 dikali. Sekarang 3. 3 lebih dekat ke 0 apa ke 10? Lebih dekat ke 0. Ini juga 0. 5,00 itu 5. 20 dikali 5, 100. Ibu lanjutkan ke contoh soal ke-6 anak-anak. Ini pembagian 6 dibagi 2,8. Ini 6. Untuk kita tulis dulu dibagi. Sekarang 2,8. Di sini persepuluhannya 8. 8 lebih dekat ke 0 apa dekat ke 10? Dekat ke 10 anak-anak. Kalau dekat ke 10 berarti kita tulis seperti ini. 10. 2 ditambah 1, 3. Jadi 3. Sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lanjut. 9,9 dibagi 2. Ini persepuluhannya 9. 9 lebih dekat ke 0 apa ke 10? Ke 10 anak-anak. Sini 10. 9 ditambah 1, 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lanjut soal nomor 8 anak-anak. 15,8 dibagi 4,3. Di sini persepuluhannya 8. Ini lebih dekat ke 10 anak-anak kalau 8 itu. Jadi 10 seperti ini. 15 ditambah 1, 16. Dibagi dengan 4,3. Di sini persepuluhannya 3. 3 itu lebih dekat ke 0. 4,0 itu 4. Sama dengan 16 dibagi 4, 4. Lanjut kita ke 24,77 dibagi 4,95. Ini persepuluhannya 7 anak-anak di sini. 7 itu lebih dekat ke 10 anak-anak, bukan lebih dekat ke 0. Jadi di sini jadi 10, di sini 0. 24 ditambah 1, 25. Dibagi 4,95. Di sini persepuluhannya 9, ini lebih dekat ke 10.
Ini di sini 0. Ini 4 ditambah 1, 5. 25 dibagi 5, 5. Lanjut ke soal nomor 10 anak-anak. 119,94 dibagi 19,94. Kita lihat nilai tempat persepuluhan 9. 9 itu lebih dekat ke 10. Jadi seperti ini 0, 0. 119 ditambah 1, 120. Dibagi, di sini 9 persepuluhannya. 9 itu lebih dekat ke 10. Di sini. Ini kita coret-coret. 19 ditambah 1, 20. 120 dibagi 20 sama dengan 6. Semoga anak-anak bisa paham apa yang Ibu. Untuk melakukan perkalian desimal, kita dapat menggunakan berbagai cara. Yaitu yang pertama dengan dibulatkan ke satuan yang terdekat. Kemudian yang kedua dibulatkan ke bilangan kelipatan 10. Contoh untuk dibulatkan ke satuan terdekat yaitu 19,45 dikali 2,4. Hasil pembulatannya untuk 19,45 adalah 19,5. Kemudian hasil pembulatan dari 2,4 adalah 2. Jadi hasil taksiran dari 19,45 atau 2,4 menjadi 19,5 dikali 2 sama dengan 39. Dibulatkan ke bilangan kelipatan 10. Jadi 19,45 nilainya mendekati 20. Hasil pembulatan dari 2,4 adalah menjadi 2. Jadi hasil penaksiran perkaliannya yaitu 20 dikali 2 sama dengan 40. Udah kalian buat soal cerita tentang penaksiran desimal. Ibu akan memberikan contoh soal cerita penaksiran desimal terlebih dahulu. Dayu mempunyai pita sepanjang 100 cm. Kemudian Dayu memberikan 23,4 cm pitanya kepada Udin. Jika sisa dari pita Dayu akan dibagikan kepada Lani dan Siti sama panjang, berapakah taksiran pita yang didapatkan oleh Lani? Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah jadi kita harus mempunyai sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kemudian contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencintai lingkungan sekitar yaitu dengan membuang sampah ke tempat sampah. Apabila kita menemui sampah di tempat umum atau di jalan, kita ambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Kemudian untuk montase adalah suatu karya seni rupa yang prosesnya yaitu mengumpulkan kertas atau gambar atau foto kemudian digunting dan ditempelkan agar menjadi suatu karya seni rupa. Dan untuk hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat montase yaitu kerapian, kemudian perpaduan gambar dan atau foto, kemudian perpaduan warna, itu juga harus kita perhatikan. Untuk melakukan perkalian desimal, kita dapat menggunakan berbagai cara. Yaitu yang pertama dengan dibulatkan ke satuan yang terdekat. Kemudian yang kedua dibulatkan ke bilangan kelipatan 10. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp group. Semoga kalian sehat selalu dan tetap memakai masker saat keluar rumah.